Halo semuanya, selamat datang di Nice On Channel. Berikut ini adalah foto-foto dari perompakan yang terjadi di abad ini. Tidak ada kisah drama romantisme dari bajak laut ini. Mereka semua adalah para pria yang putus asa dengan kehidupan. Mereka bersenjata dan berbahaya, serta siap menyerang hampir semua kapal komersial yang mereka temui. Semakin besar target, semakin baik. Mereka membajak kapal-kapal pengangkut seperti ini, menyandera awak kapal, dan menuntut tebusan yang besar. Masalah ini mewabah dari Teluk Aden di selatan sepanjang pantai Afrika Timur dan jauh ke Lautan Hindia. Disinilah perompak dari Somalia yang dilanda perang berlayar di laut dengan perahu kecil, dengan berharap mendapatkan hasil yang besar. Di sisi lain, sebuah armada internasional bertekad untuk menghentikan para perompak. Salah satu kapal dalam armada tersebut adalah Libesio, fregat Angkatan Laut Italia, bagian dari pasukan tugas Uni Eropa yang terdiri dari 10 kapal yang disebut Operasi Atalanta. Segera setelah kapal meninggalkan dermaga, para kru Libesio berjaga-jaga untuk melihat segala sesuatu yang bisa menjadi ancaman. Terorisme adalah resiko bahkan di pelabuhan. Di wilayah seperti ini, kapal-kapal kargo banyak melintas dan membentang hingga ke Cakrawala. Itulah mengapa para perompak sangat aktif di wilayah seperti ini, karena ini merupakan wilayah yang kaya akan target. Ini adalah misi kritis karena arus perdagangan yang melalui wilayah ini hampir 20% dari semua perdagangan yang masuk maupun keluar dari Eropa. Setiap pagi dimulai dengan rapat. Verso sinistra. Ma come se possono essere la catena? Libesio diawaki oleh 225 kru pria dan wanita yang sedang mendekati akhir dari penugasan selama 4 bulan. Selama ini, mereka telah mengawal kapal-kapal yang membawa bantuan makanan ke Somalia, mengumpulkan informasi intelijen tentang aktivitas perompak, dan melakukan patroli di laut untuk memastikan keselamatan para pelaut dari berbagai jenis, mulai dari kapal pengangkut besar hingga perahu nelayan kecil yang disebut dhow. Pusat Operasi Pertempuran atau COC merupakan inti dari kapal tersebut. Di dalamnya, perwira memberikan pembaruan kepada komandan mengenai update terbaru, mulai dari persediaan kapal, ramalan cuaca, aktivitas pasukan tugas, dan tindakan perompakan di area tersebut. Banyak dari informasi ini diklasifikasikan. Dulunya, para perompak hanya menyerang kapal-kapal pengangkut yang berlayar sangat dekat dengan garis pantai Somalia. Sekarang, mereka menyerang kapal pengangkut dan kapal nelayan di daerah di depan Kenya dan Tanzania, dan beberapa wilayah di bagian selatan. Untuk melakukannya, mereka telah mengubah taktik. Mereka tidak hanya menggunakan perahu kecil bertenaga tinggi untuk mengejar dan naik ke kapal-kapal pengangkut besar, tetapi sekarang mereka juga meluncurkan serangan dari apa yang disebut sebagai kapal induk. Seringkali, kapal ini didapat dari hasil pembajakan untuk digunakan sebagai basis pasokan di laut lepas. Untuk mencegah serangan, setiap hari kapal perang ini mengoperasikan 2 helikopter yang terbang untuk misi rekognisi dan pengawasan. Kedua helikopter ini dilengkapi dengan kamera inframerah bertenaga tinggi. Di samping itu,
Beberapa perusahaan pengiriman telah mengambil langkah mereka sendiri untuk menghentikan perompak atau melindungi kapal mereka dengan pertahanan seperti meriam air, pit trap, dan kawat berduri untuk mencegah para perompak naik ke kapal. Mereka juga membangun ruang aman berlapis baja yang disebut Citadel, di mana awak kapal dapat mengunci diri dengan tetap mengendalikan kapal mereka. Tetapi melihat ke bawah pada kapal-kapal raksasa ini, situasinya masih terasa agak tidak nyata. Perompak saat ini semakin berani. Bukannya melarikan diri, mereka bahkan mulai mencoba mengusir kekuatan militer di area tersebut. Mereka memanfaatkan aturan bahwa kekuatan militer tidak akan berani membalas tembakan. Menembak balik kepada para perompak dapat menyebabkan sandera terbunuh, jadi para pilot ini harus dapat menahan tembakan mereka. Meski sedang bertugas untuk memburu para bajak laut dalam operasi yang panjang, kehidupan laut tentu bisa monoton. Untuk itu, kru Libesio berusaha untuk mengisi waktu luang mereka dengan memasak masakan Italia seperti pasta, menonton sepak bola di TV satelit, bahkan ada bar espresso dan gelato yang buka hampir 24 jam di kapal ini. Saat kapal melakukan perjalanan di sepanjang pantai Afrika, intensitas operasi di atas kapal Libesio mulai meningkat. Che distanza siamo dal punto? Niente lì. Ketika dekat dengan pantai, kapal akan mengirim helikopter untuk terbang di atas perkemahan perompak. Dengan memantau aktivitas di daratan, komandan mencoba memprediksi kapan dan di mana kelompok perompak mungkin mencoba menyerang, dan mencoba menghentikan mereka bahkan sebelum mereka meninggalkan pantai. Libesio tidak sendiri. Ia berbagi semua intelnya dengan seluruh armada pasukan tugas. Tujuannya adalah untuk mengganggu aktivitas perompak yang berlangsung sepanjang waktu. Ini mirip dengan permainan catur, di mana setiap bidak selalu bergerak. Bedanya ini lebih berbahaya, terutama bagi mereka yang bekerja di garis depan. Diluncurkan 29 tahun yang lalu, Libesio adalah kapal perang yang dibangun untuk era yang berbeda. Kapal ini dirancang selama puncak perang dingin untuk beroperasi sebagai frigat anti kapal selam, dilengkapi dengan torpedo, luncur rudal terpandu, dan meriam anti kapal jarak jauh yang besar. Dalam perburuan bajak laut, kapal ini tidak mungkin menggunakan senjata-senjata ini. Untuk itu, kapal menerbangkan helikopternya di atas kedua kapal yang dibajak yang berlabuh di dekat pantai. Komandan hanya berusaha memantau situasi karena misi penyelamatan terlalu beresiko. Tujuannya adalah mengakhiri situasi buntu ini tanpa ada pembunuhan, yang biasanya berarti pemilik kapal bernegosiasi dengan perompak dan membayar tebusan yang bisa mencapai jutaan dolar. Tahun 2016, terdapat lebih dari 1.000 insiden bajak laut terjadi di Laut Timur Tengah dengan kerugian sebesar 1,3 miliar dolar. Dan data terakhir tahun 2019, terdapat lebih dari 100 insiden bajak laut di Laut Somalia dengan kerugian mencapai 400 juta dolar. Somalia adalah negara penuh gejolak tanpa pemerintahan yang berfungsi selama 20 tahun. Kekacauan di sana adalah salah satu alasan generasi muda Somalia menjadi perompak dan beralih ke laut dengan perahu kecil.
Tidak jauh dari Libesio, kapal bendera Prancis dari pasukan Eropa melaporkan adanya aktivitas mencurigakan. Mereka melaporkan adanya perkemahan perompak di sebuah pantai. Kebetulan Libesio sedang berada di dekat area tersebut. Dengan tetap berada di luar cakrawala, komandan berharap tetap tak terlihat. Tetapi dia masih mengirim helikopter untuk mengumpulkan beberapa informasi tentang apa yang disebut kelompok serangan perompak yang berkemah tersebut. Dari gambar-gambar yang diambil dalam beberapa hari, terdapat perbedaan. Salah satu dari banyak skiff tersebut hilang dari foto. Keesokan harinya, sebuah perahu terlihat mendekat. Ini adalah sebuah perahu dau yang menarik 3 perahu skiff kecil. Terdapat kemungkinan skiff-skiff ini berasal dari perkemahan sebelumnya. Libesio melakukan upaya untuk menjalin komunikasi dengan awak kapal dau ini dan memberitahu mereka untuk menghentikan pergerakan. Ketika kapal dau enggan patuh, operasi itu dengan cepat berubah menjadi apa yang disebut sebagai gangguan. Helikopter mulai mendekat dan mengawasi kapal yang dicurigai semalaman. Akhirnya, helikopter mulai menembakkan tembakan peringatan untuk menyampaikan pesan. Baru keesokan paginya, awak kapal dau akhirnya berbicara melalui radio, dan mereka mengatakan bahwa mereka menyerah. 10 perompak Somalia menyerahkan kendali atas dau dan para sandera mereka yang terdiri dari 15 awak Pakistan dan seorang kapten dari Iran. Perompak Somalia ditempatkan dalam sel tahanan sementara yang berada di hangar helikopter kapal ini selama 10 hari. Namun, bahkan menangkap perompak tidak membuatnya mudah untuk menuntut mereka. Pengadilan khusus di Kenya yang didirikan untuk menangani kasus perompakan sudah kewalahan. Jadi ada kemungkinan begitu mereka kembali ke daratan, para perompak ini akan merencanakan misi perompakan berikutnya. Selama operasi ini, sekitar 35 kejadian perompakan terjadi di area ini, 17 penyerangan dan 1 penyanderaan yang berhasil. Inilah akhir dari episode kali ini. Bagaimana menurutmu? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan nantikan episode selanjutnya hanya di Next On.